Video jejak 3 pelaku perlahan mulai diketahui. Polda Metro Jaya siap dalami kasus Vina Cirebon. Kasus pembunuhan seorang wanita bernama Vina asal Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu kembali dikuliti publik. Waktu malam kejadian saya ada di rumah, di posisi ada di rumah. Sebelum maghrib nyampai jam 11 kurang masih ada di rumah. Jam 11 kurang pun saya pindah ke bengkel mengantar teman saya sama paman saya sama temennya juga ke bengkel karena motornya rusak mau dibenerin. Besoknya ngedengar katanya ada kecelakaan tunggal, padahal saya nggak tahu. Udah berapa hari, pas berapa hari saya kan disuruh sama paman saya juga nyuruh adiknya, jadi saya cuma sekedar mengantarkan ngisi bensin. Habis ngisi bensin saya mau nganterin motornya. Pas mau nganterin motor udah ada polisi di situ, yang lain udah ditangkap. Saya kan sekedar di situ cuman ngasihin motor paman saya. Tiba-tiba saya ditangkap tanpa penjelasan apapun, langsung dibawa ke Polres. Setelah ditangkap ditanyain juga nggak tahu, saya juga permasalahannya juga kan nggak tahu. Tapi dari Saka sendiri kenal sama Vina atau Eki yang korban ini nggak sih? Nggak kenal sama sekali. Dari korban kedua-duanya juga saya nggak kenal. Terlebih, setelah kisah tragisnya diangkat ke dalam sebuah film layar lebar berjudul Vina, Sebelum 7 Hari. Kini, viral diduga akun media sosial medsos salah satu pelaku buron yang diduga menjadi otak pembunuhan Vina muncul hingga mencuri perhatian publik. Kasus pembunuhan Vina dan teman prianya, Rizky atau Eki, kembali ramai disorot karena ada 3 pelaku yang masih buron sejak kejadian pada 2016 silam. Kini, polisi sudah menyebar ciri-ciri dari ketiga DPO tersebut. Dilansir Detik Jabar, Jogi Nainggolan selaku kuasa hukum sejumlah pelaku yang kini sudah divonis pengadilan ikut menyoroti langkah yang sedang dilakukan kepolisian. Dia mempertimbangkan untuk mengambil upaya hukum berupa peninjauan kembali PK setelah kasus Vina belakang menjadi perbincangan. Terkait perkara dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana tersebut, di mana korban atas nama 1. Vina Dewi Arsita alias Vina dan 2. Muhammad Rizky Ridiana alias Eki saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Bareskrim Polri ya selaku pembina fungsi atau satuan kerja pembina fungsi yang terkait dengan reserse, fungsi reserse ini telah melakukan atau memberikan petunjuk-petunjuk serta arahan terkait penyelidikan dan penyidikan yang sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat dalam kasus tersebut. Untuk 8 tahun ini keluarga sudah cukup pasrah sih Mbak. Sebenarnya sudah cukup pasrah karena sudah cukup lelah juga. Jadi memang pas awal kejadian kan keluarga juga sudah berusaha gitu untuk menanyakan kepada pelaku-pelaku itu. Yang 3 pelaku ini tolonglah kasih tahu ke kami fotonya seperti apa, alamatnya di mana, Facebooknya apa gitu. Kami semua sudah menanyakan itu Mbak, sampai kami semua sudah sedikitnya tanya-tanya juga Mbak. Ya mereka semua bungkam, nggak ada yang ngomong sih, yang pelaku yang di dalam ini nggak ada yang berani ngomong. Harapan saya sih cepat tertangkap ya Mbak, cepat tertangkap, cepat diadili, karena mereka sudah menghilangkan 2 orang gitu. Dalam perbincangannya dengan kami, wajah Marliana tiba-tiba berubah ketika kami menanyakan soal adanya pernyataan polisi telah salah tangkap dalam kasus yang menewaskan adiknya. Saya bilang, Bu, nggak usah banyak bicara, saya bilang. Ini bukti sudah ada, sudah jelas. Jadi nggak usah mengelak. Tapi memang kenyataannya seperti itu loh. Ini juga kenyataan, saya bilang. Bukti-bukti sudah ada kok. Sekarang ya udah Bu, diem aja, maling aku penjara penuh, saya bilang gitu. Kita mengharapkan kepada seluruh warga negara Indonesia
Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Upaya untuk mengajukan PK sedang kami pertimbangkan jika kasus ini bisa terungkap secara transparan. Dan pelaku yang melakukan kejahatan terhadap korban ini ternyata tidak terkait dengan klien kami, kata Jogi saat berbincang dengan Detik Jabar, Jumat tanggal 17 Mei tahun 2024. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini, PN Cirebon sudah memvonis 7 orang dengan pidana penjara seumur hidup. Mereka adalah Rivaldi Aditya Wardana, Eko Ramadhani, Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra dan Sudirman. Sementara, seorang anak di bawah umur berinisial ST divonis dengan hukuman 8 tahun kurungan penjara. Sedangkan 3 pelaku yang ditetapkan menjadi DPO adalah Andi, Dani dan Pegi alias Perong. Jogi sendiri ditunjuk menjadi kuasa hukum dari 5 terpidana kasus ini yaitu Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi Saputra dan Sudirman. Jody menyebut pengajuan PK dipertimbangkan karena pihaknya masih meyakini kelima kliennya itu tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Jogi mendukung langkah Polda Jabar supaya bisa mengusut kasus pembunuhan Vina dengan transparan. Saya pun percaya, suatu saat klien kami walau menderita batin maupun fisik dirugikan karena mendekam selama 8 tahun. Mudah-mudahan dengan tertangkapnya 3 orang ini, kasus ini bisa terkuak. Dan kami akan melakukan upaya PK untuk bisa membebaskan klien kami suatu saat nanti. Ini nantinya supaya tidak berimbas di kemudian hari, ucapnya.